Oke. Ada Mas Gaga, ada Kadek Artini. Aku mau cek di sebelah kanan. Halo nih Kadek Ayu. Waduh, ini dari Bali rupanya. Sudah siap ya? Oke, ada Lutfi Haki. Halo Lutfi Haki. Ada juga rekan-rekan yang lain dan kita masih menunggu rekan-rekan yang lain. Kemarin pendaftar udah mencapai 100 peserta, mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin masih baru bangun tidur. Biasanya kan Sabtu bangunnya agak siang gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, rekan-rekan semua, hari ini seperti yang saya bilang di awal, kita akan membahas tentang sebuah kegiatan kesehatan bersama dengan Grand Finalis Elmen dari DKI Jakarta dan juga Jawa Timur, serta dengan partner kita yaitu Jasko. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita akan mendengarkan dan juga akan bersama-sama dengan partner kita, Jasko, akan mengenal apa Jasko itu dan juga bagaimanakah Jasko tersebut. Silakan, ada Mbak Anggi. Halo Mbak Anggi. Halo. Apa kabar Mbak Anggi, sehat? Teman-teman semua, alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Anggi silakan. Kalau misalnya mau ada di share, silakan Mbak Anggi. Oke, sebentar ya. Sudah kelihatan? Sudah Mbak. Oke ya, baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semua, selamat pagi juga tim dari Nutrifood, Mas Filipus, terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya nih sudah mau bekerja sama dengan Jasko. Di sini juga sepertinya ada beberapa dari member kami juga yang sudah join, jadi semoga hari ini, yang tadi Mas Filipus bilang ya, semoga hari ini yang biasanya kita mager di rumah, bangun siang, bisa lebih sehat, lebih semangat lagi menghadapi hari-hari ke depannya. Kemudian, nah ini kita sekarang mau kenalan dulu sih, apa sih mungkin teman-teman bertanya, Jasko nih apa, kerja sama dengan Elmen hari ini, ngapain aja sih sebenarnya. Baik, jadi saya kenalkan dulu, Jasko itu kita ada coworking space yang menyediakan jasa penyewaan ruang kerja, juga menyewakan jasa ruang kantor, dan hot desking. Kita ada di pusat kita dari Singapura, dan kita seperti teman-teman ketahui ya, saat ini kita sekarang sedang di masa pandemi COVID-19, dan kita sudah ada di Asia Pasifik itu sudah lebih dari 10 tahun, dan kita punya misi untuk make work better. Nah, gimana caranya make work better? Salah satunya adalah kita harus meng-increase productivity kita, bagaimana kita meningkatkan bisnis teman-teman atau member kami yang ada di Jasko. Nah, dengan COVID-19 ini pasti banyak sekali challenge-nya ya, tantangannya. Lagi sekarang kita masuk ke kemudian tidak bisa bekerja fokus ya kalau di rumah, apalagi misalnya seperti saya nih, saya punya anak harus tiap hari sambil dia sekolah juga dari rumah gitu. Nah, Jasko ini kami juga sadar bahwa sekarang teman-teman sudah tahu ya terminologinya new normal gitu. Nah, kami juga punya komitmen gimana caranya kita bisa membantu member-member kita untuk berkomitmen new normal ini. Jadi gimana caranya bisnis tidak terlalu tertutup dengan adanya new normal seperti saat ini. Oke. Nah, di Jasko sendiri karena kita paham bisnis saat ini, jadi kesehatan dan kenyamanan dari member kami ini sangat penting. Jadi kami sudah menerapkan protokol kesehatan
di center itu atas semua area umum, kemudian juga gimana caranya social distancing. Nah, di Jasko ini kami juga membantu teman-teman yang mungkin punya bisnis, yang usahanya mungkin punya karyawan lebih dari 100 orang, ini bisa berkantor di Jasko. Kami menyediakan jasa untuk menyiapkan ruangannya, dan juga bisa membantu teman-teman yang punya usaha ini melakukan branding di Jasko. Kami juga ada one stop solution di sini. Jadi misalnya teman-teman yang merasa, oh saya belum punya, usaha saya belum besar, saya masih baru mulai atau startup masih kecil. Nah, kami menyediakan juga jasa untuk virtual office di sini, dan kami tetap membantu seperti layaknya bisnis yang lain. Nah, ini kami juga menyediakan alternatif working from home. Jadi misalnya teman-teman merasa, aduh nih kayaknya hari ini saya banyak webinar, kayak hari ini ya, banyak webinar, atau mungkin ada kegiatan lain yang teman-teman merasa, kok saya nggak bisa nih fokus di rumah hari ini. Nah, mungkin keperluannya hanya 1 hari itu aja, itu bisa datang ke Jasko. Kami menyediakan paket namanya hot desking, itu bisa dipakai hanya 1 hari, atau misalnya teman-teman memilih, boleh nih dipakai selama 1 minggu, itu kami bisa menyediakan tempatnya. Nah, ini kenapa bekerja sama dengan Jasko, tempat kita di desainnya milenial, semua meja, kursi didesain secara ergonomis, kemudian juga kita secara safety dan hygiene kita, standar kesehatan untuk rumah sakit, kemudian juga kita punya planning option banyak, jadi mau hanya sehari, hanya 1 minggu, 1 bulan, itu bisa dipilih. Kemudian, nah ini, punya akses eksklusif ke event-event, seperti yang kita kerjakan saat ini dengan Nutrifood, dengan Elmen. Oke, nah nanti kalau misalnya kita sudah mulai bisa di-open ya, travel ke negara-negara lain, teman-teman yang join di Jasko, itu punya akses ke Jasko di negara lain. Jadi tidak perlu datang ke, misalnya punya bisnis di Singapura, kemudian bingung, aduh mau kerja di mana, mau ketemu dengan customer di mana, atau mau ketemu klien di mana, cukup datang ke Jasko, kami menyediakan ruang di sana juga. Oke, nah ini kita sekarang ini sudah ada di 7 negara dan kita ada 40 lebih center. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman punya bisnis dan ingin pergi ke luar negeri, nanti kita punya ruang kerja atau ruang kantor di negara-negara tersebut. Nah, ini komplementari dari kami untuk teman-teman yang join di sini. Nanti silakan kalau mau difoto QR code-nya, atau mungkin bisa diklik juga di link-nya. Silakan nanti bisa di-redeem trial selama 1 minggu di Jasko, atau selama 5 hari ya. Jadi ini 5 hari kerja di Jasko, dan mau dipakai minggu depan kami sudah mulai buka lagi, beroperasi seperti biasa. Atau misalnya nanti, ini masih PSBB nih, kayaknya masih takut, nanti aja saya mau pakainya, saya redeem sekarang, nanti dipakai setelah PSBB selesai, ini juga boleh. Nanti linknya juga akan saya share melalui email, teman-teman. Oke. Baik, itu aja dari saya, Mas Filipus. Terima kasih banyak waktunya, teman-teman. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang super produktif buat teman-teman, dan juga menjadi lebih sehat ke depannya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Nah, tadi bilang bahwa Jasko memang salah satu coworking yang ada di Asia Pasifik ya, Mbak Anggi ya. Nanti bisa dimanfaatkan untuk Jasko-nya, rekan-rekan semua bisa bekerja di sana. Oke, nah hari ini tadi mungkin sempat bertanya-tanya, ini kan acaranya Elmen gitu ya, kenapa kok ada Tropika Naslim dan sebagainya gitu ya. Nah, memang kita ada salah satu perusahaan, sebelumnya saya akan nge-share apa sih kok ada Elmen dan Tropika Naslim, saya akan nge-share rekan-rekan semua dalam sebuah PowerPoint satu ini. Oke, nah, yes. Tadi kenapa ada Elmen, ada Tropika Naslim gitu ya, dan memang kalau boleh dibilang rekan-rekan semua, kita adalah salah satu perusahaan yang mempunyai beberapa brand tadi, yaitu Nutrifood dengan brandnya Tropika Naslim, Hilo, Elmen, Nutrifood, dan Lokalate yang berdiri sejak 40 tahun. Dengan fokusnya kita nih adalah untuk membatasi gula, garam, dan lemak
pada asupan makanan yang kita makan setiap harinya. Nah, kita sudah berdiri kurang lebih 40 tahun sejak tahun 1970 di Semarang. Nah, kontribusinya kita pengen banget namanya untuk semakin dekat dengan rekan-rekan semua dalam bidang green, health, dan education. Salah satunya adalah hari ini kita semakin dekat dengan education dan juga health pada rekan-rekan semua. Nah, kalau bicara tentang second home atau Nutrifood sebagai fund rock-nya kita punya tagline itu adalah second home atau rumah kedua. Kita boleh lihat nih rekan-rekan, di sini ada ruang kerja bukan seperti ruang kerja jatuhnya ya, seperti tempat bermain, tempat asik lah gitu ya, dilengkapi juga dengan dapur, dengan standing meeting, kantin, dan juga gym tentunya. Nah, hari ini sebenarnya saya akan mau bahas mitos dan fakta, tapi nyatanya ketika saya lihat tadi materi dari salah satu pemateri pada hari ini sudah membahas tentang mitos dan fakta. Daripada mengulang ya, nanti kita akan langsung bahas saja dengan dokter. Sebelumnya hari ini saya akan memperkenalkan 3 orang narasumber yang memang sudah didapuk sebagai grand finalis Elmen 2020. Wow, ini akan dilaksanakan finalnya tanggal 4 Oktober nanti. Jadi boleh didukung juga jagoannya masing-masing. Ini kita kenalan dulu dari DKI Jakarta 1 ada Mas Aryo. Halo Mas Aryo. Halo Mas Philip. Bentar, aku spotlight ya biar. Oke. Halo. Oke, nah inilah Mas Aryo, diperwakilan dari DKI Jakarta 1, berprofesi sebagai apa, Mas? Saya kebetulan aktivitas sehari-hari sebagai dokter di salah satu perusahaan di Jakarta. Nah, wah, ini dokter ya, jadi pas ya hari ini kita mendatangkan bukan abal-abal rekan-rekan semua, tapi memang sudah ahlinya, itu dokter di salah satu perusahaan di Jakarta, betul ya? Di Jakarta. Ya, Oke. betul. Dari Mas Aryo kita beralih ke perwakilan DKI Jakarta 2. Halo Mas Richard. Di manakah Mas Richard? Halo. Halo semuanya. Bentar. Oke nih, wah. Ini juga ada Mas Richard. Halo Mas Richard, apa kabar? Mas Richard, apa kabar? Baik. Gimana Mas? Baik ya. Mas Richard, kesibukannya apa? Baik. Sehari-hari. Saat ini kebetulan saya jadi wira swasta sih kalau sekarang. Oke, wira swasta ya, entrepreneur ya. Iya. Ini luar biasa juga. Dan kalau boleh dilihat nih rekan-rekan semua dari badannya udah kelihatan banget ya, rajin olahraga gitu. Aduh. Oke, kita beralih lagi ke perwakilan dari Jawa Timur, provinsi saya juga. Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal. Halo Filipus, halo semuanya. Aman ya suaranya ya? Aman. Nih, ini Mas Iqbal nih udah salah satu perwakilan dari Jawa Timur juga. Beliau aktif di ASEAN ya, betul ya? Iya, jadi sekarang aku jadi ASEAN Youth Ambassador for Indonesia, terus aku juga ngajar juga bahasa Inggris gitu kebetulan. Wah, ini rekan-rekan semua. Jadi memang dari grand finalisnya Elmen sudah mempunyai background masing-masing. Dan hari ini saya sudah pakai baju olahraga, pakai topi juga. Saya udah nggak sabar untuk menantikan momen hari ini. Nah, oke. Kita akan bersama-sama hari ini menyimak dari awal adalah penjelasan tentang hidup sedentary itu seperti apa dan bagaimanakah dampaknya bagi kehidupan kita. Kemudian kita akan berolahraga bersama, tips dari rekan-rekan grand finalis Elmen, dan juga nanti ada beberapa tips juga untuk membuat kita tidak mager selama di rumah saja, karena mereka mempunyai program rekan-rekan semua, yaitu adalah Mager Booster, betul ya? Jadi untuk mengalahkan mager ketika kita di rumah, banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, seperti jalan kaki, bersepeda, naik turun pakai tangga, nggak pakai lift. Nah, itu adalah satu kegiatan yang anti mager yang bisa kita lakukan, sederhana tapi bisa kita lakukan. Oke, baiklah. Untuk momen yang pertama, kita akan serahkan ke Pak Dokter, panggilnya seperti itu, Pak Dokter Aryo, Siap. untuk memberikan materi. Tapi saya akan share screen pada materi yang pertama. Oke, udah muncul ya? Oke, sudah Mas. Ya, bisa langsung? Silakan. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke. Pagi Pak Dok. Banyak
banyak juga ternyata yang join ya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat yang sudah bersedia bergabung pagi hari ini karena ini weekend dan pagi-pagi, tapi teman-teman bersedia untuk menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Kita hari ini, hari Sabtu pagi, mau semangat bareng dan pengen tahu tentang sedentary lifestyle. Jadi kita bertiga dari Magerbuster, kita kebetulan diamanahkan sebagai grand finalis Elmen 2020 dan bersatu di grup. Jadi kayak dibuatkan grup, ada 3 grup, Red Squad, Green Squad, dan Blue Squad. Nah, kebetulan kita bertiga di sini bergabung dalam satu regu, yaitu di regu Green Squad. Nah, Green Squad ini kita bikin gerakan atau movement yang kita beri namanya Magerbuster. Nah, Magerbuster ini memang fokus untuk masalah sedentary lifestyle. Jadi, kita ingin mengajak generasi muda, khususnya, dan saya kebetulan di perkantoran, jadi saya ingin mengajak lingkungan kantor, khususnya karyawan-karyawan muda, untuk lebih banyak gerak dan mengurangi bahaya sedentary lifestyle. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Aryo. Saya kebetulan untuk aktivitas sehari-hari bekerja sebagai dokter di Fullerton Health Indonesia, di bagian medical record, jadi memang fokus untuk analisis kesehatan karyawan. Jadi dari mulai medical check up, kemudian hasil, sampai membuatkan program kesehatan atau wellness program. Jadi memang kebetulan saya relate untuk fokus menangani permasalahan-permasalahan kesehatan di perusahaan. Nah, kesempatan pagi ini saya diberitahu untuk memberikan materi tentang sedentary lifestyle. Jadi nanti pertama saya memberikan materi sedentary lifestyle dan teman-teman saya, Iqbal dan Richard, akan memberikan tips gerakan sehat untuk mengurangi sedentary lifestyle. Oke, saya akan mulai aja, tapi saya akan mulai dengan tebak-tebakan dulu nih. Jadi ada mitos dan fakta. Oke, yang pertama, boleh next, Mas Philip. Nah, saya mau tanya, nanti boleh di open speaker-nya aja, boleh siapa aja, boleh speak up. Jadi saya mau tanya, wanita lebih mudah obesitas, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Ini bagian pembelaan atau gimana nih? Mitos. Mitos ya? Mitos. Oke. Mitos. Mitos ya? Mitos. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, jadi kebanyakan jawabannya mitos ya. Tapi untuk jawaban saya keep dulu. Nanti, jadi ada 3, nanti saya akan bahas sekalian semuanya. Boleh next, Mas Philip? Nah, yang kedua, diabetes tipe 2 dapat menyerang usia di bawah 30 tahun. Ini mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Fakta ya? Fakta. Oke. Lebih banyak jawabannya fakta. Oke. Oke, saya tampung dulu. Jadi yang pertama tadi obesitas wanita lebih banyak dan lebih mudah itu mitos. Yang kedua diabetes tipe 2 menyerang usia di bawah 30 tahun itu fakta ya. Oke, yang ketiga boleh next Mas Philip. Sedentary lifestyle dapat meningkatkan pengeluaran biaya kesehatan perusahaan. Mitos atau fakta? Boleh speak up. Bebas siapa aja. Fakta. Fakta. Oke, ada lagi? Oke, fakta ya. Oke, next Mas Philip. Nah, jadi ini jawabannya. Jadi ini penelitian yang dilakukan di Amerika, which is ini negara maju, Amerika, Australia, itu negara maju semua. Sedangkan kita, Indonesia, masih dalam negara berkembang. Nah, kita bisa melihat dan mengacu pada negara maju bahwa penelitian yang sudah dilakukan, tadi yang pertama mitos atau fakta, wanita lebih mudah terkena obesitas. Ini research yang dilakukan di Amerika memang membenarkan bahwa wanita tingkat kejadiannya lebih banyak
mereka yang terkena obesitas dibandingkan dengan laki-laki. Karena kalau secara medis, memang kalau laki-laki ini lebih banyak gerak dan wanita ini lebih sedikit untuk bergerak. Selain itu, wanita juga mereka memiliki hormon yang lebih mudah untuk memicu mereka berakumulasi cadangan depositnya. Jadi memang benar, bukan mitos, tapi fakta, wanita ini lebih mudah terkena obesitas dibandingkan dengan laki-laki. Jadi tadi yang jawabannya mitos, itu bisa diluruskan bahwa wanita memang lebih mudah terkena obesitas. Karena satu, faktor gerak memang lebih banyak laki-laki, dan faktor secara medis, kita bisa melihat bahwa efek hormon yang dimiliki wanita memang mempermudah wanita dalam menimbun lemak. Kemudian yang kedua, diabetes tipe 2 itu bisa menyerang usia kurang dari 30 tahun. Jadi mitos atau fakta, teman-teman di sini tadi menjawab fakta ya. Oke, kita juga bisa melihat data dari sini bahwa khususnya perkantoran dan karyawan yang apalagi saya kebetulan di medical record, jadi memang setiap hari saya bertemu dengan kasus-kasus karyawan yang usia dari 30 tahun itu kadar gulanya ketika dia melakukan medical check up, kadar gulanya itu gula darah sewaktu atau gula darah puasa itu udah 2 kali atau sampai 3 kali dari nilai normal. Artinya yang dulu mungkin persepsi kita menilai bahwa orang-orang yang bisa mengalami diabetes itu usia 30 tahun sampai 40 tahun, tapi setelah di lapangan, apalagi di era sekarang, usia-usia kurang dari 30 tahun sudah banyak yang sudah mengalami kenaikan kadar gula dalam darahnya. Nah, memang untuk kadar gula dalam darah belum bisa kita jadikan sebagai dasar diagnosa seseorang terkena diabetes, tapi ini sudah bisa menjadi gerbang awal seseorang punya resiko terkena diabetes mellitus. Nah, mungkin karyawan-karyawan yang sudah mengalami atau terdeteksi adanya kenaikan kadar gula darah, itu memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi di sini sudah dapat membuka persepsi kita bahwa anak-anak muda di bawah usia 30 tahun sudah sangat rentan dan bisa terkena diabetes mellitus. Jadi tadi yang teman-teman jawab tentang diabetes mellitus dapat menyerang usia di bawah 30 tahun itu betul fakta. Nah, yang terakhir, sedentary lifestyle dapat meningkatkan pengeluaran biaya kesehatan perusahaan, itu mitos atau fakta. Jadi jawabannya juga ada di sini. Jadi yang Amerika lakukan dan riset terhadap karyawan-karyawan di perkantoran, itu memang efek langsung dari sedentary lifestyle dapat meningkatkan cost cadangan biaya kesehatan di perusahaan. Mungkin kalau di Indonesia karena kita belum terlalu sadar tentang bahaya sedentary lifestyle, jadi perusahaan-perusahaan belum terlalu fokus untuk membuat sebuah program untuk mengurangi bahaya dari sedentary lifestyle. Tapi kalau di negara-negara maju, mereka sudah membuat program, jadi sebelum karyawan merasakan dampak sedentary lifestyle, sudah dibuat program inisiasinya. Nah, sebenarnya memang banyak sekali efek samping dari sedentary lifestyle atau bahaya penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari sedentary lifestyle. Nah, nanti setelah ini, slide berikutnya saya akan bahas lebih banyak tentang penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari sedentary lifestyle. Jadi tadi mitos atau fakta tentang sedentary lifestyle dapat meningkatkan kos biaya kesehatan perusahaan itu fakta. Oke. Next, boleh Mas Philip. Jadi apa sih sedentary lifestyle? Sedentary lifestyle adalah perilaku seseorang yang tidak banyak melakukan gerakan dan hanya mengeluarkan sedikit
energy, atau yang anak milenial bilang sekarang mager ya bilangnya, malas gerak gitu. Nah ini sebenarnya bisa menyerang semua usia, bukan cuma milenial aja, bukan cuma anak muda, tapi anak-anak pun bisa, milenial pun bisa, dan orang tua juga bisa mengalami sedentary lifestyle. Oke, next, Mas Philip. Jadi contohnya apa sih hal simple sehari-hari yang kita bisa lihat tentang sedentary lifestyle? Jadi banyak, kayak kita terlalu sering nonton TV, main game, kemudian lebih suka berbaring, makan sambil males-malesan, terus membaca yang terlalu lama, duduk, itu juga termasuk dalam sedentary lifestyle. Oke, next. Nah, saya bisa klasifikasikan tentang sedentary lifestyle ada 3. Jadi saya fokuskan ini ke kegiatan perkantoran kali ya. Jadi, tapi ini sebenarnya bisa dipakai untuk semua aktivitas sehari-hari kita. Tapi saya fokuskan ini ke aktivitas kita di perusahaan atau di perkantoran. Jadi yang pertama, sedentary lifestyle. Itu ada sedentary lifestyle ringan. Itu misal kita waktu kerja di kantor selama 8 jam, tapi kita lebih banyak duduk dan tidak melakukan aktivitas gerak itu selama 2 jam. Jadi kita stuck, misal cuma duduk, mengerjakan tugas depan komputer, itu 2 jam sudah masuk dalam kategori sedentary lifestyle ringan. Kemudian sedentary lifestyle sedang, itu 2-5 jam. Jadi selama kita kerja 8 jam atau lebih di kantor, kita benar-benar stuck di depan komputer, cuman duduk, itu kira-kira 2-5 jam sudah termasuk dalam sedentary lifestyle sedang. Kemudian sedentary lifestyle tinggi, itu memang kita benar-benar stuck selama di kantor, di depan komputer, atau mengerjakan tugas, duduk, sambil duduk, itu lebih dari 5 jam. Jadi, kalau kita bisa lihat di sini, memang ada klasifikasinya berdasarkan jam, aktivitas kita di kantor sudah bisa dikatakan masuk dalam kategori sedentary lifestyle. Yang ringan 2 jam, yang sedang 2-5 jam, dan yang tinggi lebih dari 5 jam. Next. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa menjadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seseorang jadi mengalami sedentary lifestyle? Yang pertama, memang dari pengetahuan. Jadi, apalagi kita, kalau di Jakarta memang masyarakat perkantoran lebih aware dan sudah mulai tahu bahwa sedentary lifestyle, gaya hidup lebih banyak duduk itu berbahaya. Tapi untuk kota-kota kecil di luar Jakarta, ini sebenarnya masih jadi permasalahan juga gitu. Jadi PR mereka untuk mengurangi sedentary lifestyle. Yang pertama ya memang dari pengetahuan. Pengetahuan sebenarnya kalau kita bisa akses informasi melalui internet, kita akan lebih sangat mudah cari tahu tentang sedentary lifestyle. Cuman di sini kebanyakan karyawan atau teman-teman di kantor itu cuman kayak pengen tahu dan baca, tapi habis itu ya udah kayak hits and run doang gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi cari tahu tentang, kita harus kayak tahu bahaya dan penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari sedentary lifestyle. Itu yang sebenarnya jadi hal penting untuk menimbulkan kesadaran kita tentang sedentary lifestyle. Jadi memang banyak banget efek jangka panjangnya, penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari gaya hidup sedentary ini. Nah, teman-teman sebelum menjalankan gaya hidup, menghentikan sedentary lifestyle ini, alangkah lebih baiknya harus tahu dulu bahwa memang banyak penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari gaya hidup sedentary ini. Nah, dari situ baru apa yang bisa kita lakukan dalam kegiatan kita di perusahaan untuk mengurangi sedentary lifestyle. Kemudian yang kedua adalah sikap. Nah, sikap itu juga bisa menentukan
kita gitu. Kalau misal kayak di tempat kerja, kadang kita kan di lingkungan kerja nggak sendiri ya, banyak teman-teman kita di kantor juga kadang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan gitu. Kalau misal kita pengen menerapkan gaya hidup lebih aktif, tetapi di lingkungan perusahaan kita, di lingkungan kerja kita, ternyata teman-teman kita malah tidak mendukung, sikap kita juga kadang jadi tidak konsisten gitu. Jadi benar yang tadi saya juga bilang di awal, cuman kayak hits and run. Pertama, kita tahu tentang informasinya, tapi karena sikap kita tidak konsisten untuk menjalankan perubahan dari gaya hidup sedentari, jadi nanti akhirnya berubah lagi. Nah, ini yang bisa mempengaruhi juga seseorang tetap melakukan sedentary lifestyle. Kemudian hobi. Hobi juga bisa mempengaruhi seseorang menjalankan gaya hidup sedentari. Orang-orang yang hobinya lebih suka main game, orang-orang yang mereka lebih suka baca buku mungkin, terus lebih suka ngemil sambil nonton film, sambil nonton Netflix, itu juga bisa jadi hal yang mempengaruhi seseorang menjalankan gaya hidup sedentary. Kemudian jenis kelamin yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa wanita memang lebih banyak lebih cepat mengalami obesitas dibandingkan dengan laki-laki. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa yang pertama memang wanita ini kan lebih sedikit gerak ya, dan faktor dari badannya juga dari secara medis bahwa memang ada beberapa hormon yang bisa mempengaruhi wanita ini lebih responsif untuk akumulasi cadangan lemak. Jadi kalau kita lihat tubuh wanita biasanya walaupun dia rajin olahraga, ada bagian-bagian yang dari tubuh wanita lemaknya itu susah banget untuk dihilangin karena secara bentuk badan dan hormonal memang ada faktor itu gitu. Jadi memang benar bahwa wanita ini akan lebih mudah terkena obesitas atau menjalankan gaya hidup sedentary lifestyle. Kemudian fasilitas atau kemudahan. Biasanya di perusahaan-perusahaan belum banyak yang sadar tentang bahaya sedentary lifestyle. Jadi selain fasilitas, juga belum diajak dari bagian perusahaannya untuk menjalankan gaya hidup yang lebih aktif. Jadi mungkin kalau misal fasilitasnya terbatas, kantornya cuman lantai 1 gitu, atau nggak ada tangga, itu kalau memang dari perusahaan sudah sadar tentang bahaya sedentary lifestyle, harusnya mereka membuatkan program, kalau misal ya hal simple, contohnya kayak naik tangga nggak bisa setiap makan siang gitu dibikin kayak kumpul bareng, stretching bareng, yang gerakan-gerakan yang simple aja sebenarnya udah cukup gitu. Tapi kalau memang di kantor itu sudah ada tangga atau ada halaman gitu, di lingkungan kantor ada lapangan gitu, bisa dari HSE-nya mungkin atau dari HRD-nya gitu punya program khusus untuk fokus pada sedentary lifestyle. Jadi kayak ngajak teman-teman kantor untuk lebih menggunakan tangga daripada eskalator atau lift, kemudian jalan kaki dengan barangkali teman-teman yang membawa mobil gitu bisa parkir di tempat yang agak lebih jauh, di tempat parkir yang lebih jauh, dan kita bisa jalan kaki, kemudian bikin kayak di selingan-selingan jam kerja, kayak gerakan-gerakan stretching gitu dari HSE-nya, itu juga bisa jadi opsi gitu barangkali dari perusahaan ingin benar-benar fokus menghentikan gaya hidup sedentari ini. Kemudian transportasi, kalau saya lihat di Jakarta karena budayanya kita fun gitu pakai transportasi umum, jadi sudah banyak kalau saya lihat teman-teman yang senang juga pakai transportasi umum. Sebenarnya bagusnya untuk mengurangi gaya hidup sedentari, kalau kita pakai transportasi umum kan badan kita
akan lebih banyak gerak gitu dibandingkan kita pakai mobil, benar-benar pakai mobil dari rumah sampai kantor gitu, terus pakai motor gitu. Kita sebisa mungkin nggak mau ribet, jadi cari parkir yang paling dekat atau enggak kita nggak mau pakai transportasi umum yang kita harus jalan. Itu sebenarnya bisa menjadi penghambat juga kita untuk melakukan hidup yang lebih aktif. Jam kerja yang panjang, nah ini juga penting banget. Jadi budaya di Jakarta dan di Indonesia sih khususnya ya. Jadi kalau kita kerja, kita pulang tuh kalau tenggo gitu kadang dianggapnya tidak ini ya, tidak etis gitu. Padahal kalau yang saya baca dari Kemenaker bahwa jam kerja itu sebenarnya sudah ditentukan, ada rules-nya gitu. Harus 8 jam, harus 12 jam, itu memang ada pilihan-pilihan tergantung dari kebutuhan perusahaannya. Idealnya kerja kan 8 jam. Nah, Kemenaker membuat rules bahwa idealnya kerja 8 jam itu sudah dipertimbangkan secara kesehatan jasmani dan rohani dan psikososialnya juga. Jadi kalau memang waktu 8 jam itu dalam bekerja bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menyelesaikan pekerjaan, ya sebisa mungkin kita kerja jangan sampai overload. Kecuali memang ada case-case pekerjaan harus diselesaikan lebih dari 8 jam itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal tiap hari beban kerja kita itu sampai lebih dari 8 jam, artinya 8 jam itu benar-benar kita kerja terus, itu benar-benar akan bahaya dan efeknya akan sangat tidak baik buat kesehatan jasmani kita, rohani, dan psikososial. Jadi kalau sebisa mungkin, kalau memang waktu kerja itu 8 jam, kita harus bisa manajemen waktu dan manajemen beban kerja kita selama 8 jam itu gimana caranya kita tidak merasakan overload. Nah, kadang kita terbuai juga kalau kita sudah fokus untuk, kita udah fokus di depan komputer dan kita fokus sama kerjaan, kadang kita udah nggak kayak mikirin badan kita harus gerak, kita harus mencegah sedentary lifestyle, itu udah nggak kepikiran. Nah, memang ini harus benar-benar muncul dari kesadaran dari dalam diri dan ada support dari perusahaan juga. Kalau yang saya dan teman-teman di kantor saya jalankan, itu memang ada program yang dikeluarkan dari HSE bahwa misal setelah duduk 2 jam, itu karyawan boleh kayak switch untuk keluar sekedar misal ambil minum atau enggak bikin teh atau enggak beli sesuatu gitu di minimarket di dekat-dekat kantor, itu dianjurkan dari HSE-nya karena untuk memancing kita tidak terlalu lama duduk gitu. Jadi memang ada arahan seperti itu dari HSE-nya. Jadi untuk melakukan gerakan-gerakan stretching, kalau di kantor saya kan memang agak terbatas karena tempat kerjanya terlalu banyak sekat-sekat. Jadi dari HSE memberikan anjuran seperti itu. Nah, ini bisa juga diterapkan di lingkungan kerja teman-teman, atau kalau memang dari perusahaan belum ada program seperti itu, boleh dari teman-teman sendiri mulai aware gitu bahwa setiap kerja tadi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa 2 jam aja sudah masuk ke sedentary lifestyle yang ringan gitu. Jadi kalau misal 2 jam sudah merasa bosen atau badan udah mulai nggak nyaman, itu boleh kayak gerak, ambil minum, atau keliling sambil ngobrol sedikit sama teman gitu, atau keluar beli apa, itu nggak apa-apa. Kemudian tadi yang 2-5 jam juga, apalagi kalau memang teman-teman sudah merasa kerja depan komputer, kayaknya udah nggak gerak lebih dari 5 jam, itu juga harus benar-benar diperhatikan. Teman-teman kalau misal melakukan kegiatan itu continue gitu, itu akan
akan sangat tidak baik buat postur juga buat teman-teman di kantor. Nah, itu. Sebenarnya kalau saya bicara tentang beban kerja sesuai jam gitu, selain sedentary lifestyle, jadi kalau di perusahaan itu ada namanya ergonomi. Ergonomi ini kesesuaian tubuh kita terhadap lingkungan kerja. Ini juga harus saya share juga ke teman-teman bahwa duduk yang terlalu lama, 2-5 jam, kita duduk tanpa ada gerak atau apalagi salah gitu posisi duduknya, ini sangat berbahaya untuk tulang belakang teman-teman. Nah, ada namanya kalau di medis tuh LBP atau low back pain. Low back pain ini nyeri pinggang bawah. Jadi biasanya orang-orang yang terkena, jadi awal gejala seseorang terkena gangguan saraf pada tulang belakang itu biasanya LBP. Nah, ini biasanya banyak sekali ditemukan di teman-teman yang bekerja. Biasanya nyeri, bisa kaki kiri atau kaki kanan. Nah, ini biasanya nggak tiba-tiba kita berasa, tapi biasanya karena postur-postur yang salah dan kita pertahankan dalam aktivitas kita sehari-hari. Salah satunya ketika kita duduk yang terlalu lama di kantor, dan itu kita lakukan setiap hari. Biasanya kalau perusahaan yang dia peduli tentang ergonomi sih biasanya dia harus kayak ada penilaian khusus untuk tinggi kursi, tinggi meja gitu. Tapi tidak semua perusahaan menerapkan itu. Jadi sebisa mungkin kalau memang dari perusahaan tidak ada penilaian terhadap ergonomi, teman-teman harus sudah tahu bahwa posisi yang salah juga bisa menimbulkan masalah kesehatan. Nah, LBP ini jangka panjangnya juga sangat serem banget. Jadi ketika seseorang terkena LBP dan diabaikan gitu, kayak dianggapnya oh nyeri pinggang biasa dan aktivitas sehari-harinya masih seperti itu gitu. Posisi duduknya salah, kemudian kursinya juga untuk kerja salah gitu. Nah, ini bisa ada namanya penyakit HNP. Jadi kayak hernia tapi terjadi di tulang belakang. Nah, ini yang sudah sangat fatal. Kalau misal sampai seseorang terkena HNP, ini benar-benar bahayanya itu bisa sampai seseorang itu bisa lumpuh gitu. Nah, untuk tindak lanjutnya juga sangat mahal sekali untuk sampai dia operasi HNP. Ini sangat mahal dan pemulihannya juga butuh waktu yang lama. Jadi kalau misal teman-teman sekarang masih sehat dan mungkin ada yang sudah merasakan nyeri-nyeri pinggang biasa, itu harus sudah mulai sadar sih apakah memang posisi duduk di kantornya salah atau postur yang kita pertahankan ketika kita bekerja setiap hari itu salah. Nah, itu sudah mulai disadari. Oke, jadi ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, ini bisa jadi teman-teman untuk refleksi diri apakah ada dari salah satu faktor ini menjadi faktor teman-teman untuk menjalankan sedentary lifestyle. Next. Oke, jadi yang tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa mungkin kalau kita cuma tahu searching di internet, oh sedentary lifestyle tuh gaya hidup yang kurang gerak, ini. Oh coba deh sehari 2 hari kita jalankan itu kayaknya cuma kayak hits and run gitu. Kita menggebu-gebu di awal, tapi nanti lama-kelamaan akan hilang sendiri, apalagi kalau lingkungan kerjanya belum mendukung. Nah, yang sebenarnya yang harus kita ketahui adalah bahwa bahayanya ini tuh benar-benar ada gitu. Jadi sedentary lifestyle ketika dilakukan secara terus-menerus dan menetap, itu secara medis dan untuk kesehatan kita itu banyak banget yang bisa ditimbulkan. Salah satunya obesitas. Obesitas ini kayaknya udah pasti ya kalau misal setiap hari bertahun-tahun kita menjalankan sedentary lifestyle ini, ya hasilnya akan berat badan kita akan tambah naik
sampai terjadi obesitas. Letargi ini badannya kita kayak cepet ngerasa capek, pegel-pegel gitu. Karena memang kalau sedentary lifestyle, contohnya ya di perusahaan terlalu banyak duduk, itu jatuhnya ke badan juga sangat nggak enak dan cepet banget bikin kita ngerasa capek. Heart disease juga penyakit jantung secara jangka panjang sedentary lifestyle sangat punya efek seseorang menimbun lemak, kemudian lemak-lemak jahat karena kita kurang gerak itu jarang dibakar juga. Nah, timbun terus, akhirnya bisa terjadi penyumbatan lemak di pembuluh darah. Hipertensi juga ini bisa menjadi hal yang harus kita perhatikan kalau kita selalu menjalankan gaya hidup sedentari. Tidur juga susah biasanya, kualitas tidur juga jadi tidak baik, itu juga bisa menjadi hal yang berbahaya. Kemudian diabetes tipe 2. Ini juga sebenarnya penyakit-penyakit ini satu kesatuan. Nah, saya akan jelaskan triggernya yang bikin penyakit ini tuh muncul semua. Boleh next? Oke, boleh next, Mas Philip. Jadi, tadi yang saya sudah jelaskan bahwa, sebelumnya, yang tadi saya juga sudah jelaskan bahwa triggernya sebenarnya adalah obesitas. Sebelum terjadi penyakit-penyakit lain, penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, triggernya adalah obesitas. Jadi ketika kita melakukan sedentary lifestyle, kita lebih sering berbaring, ngemil, kemudian berat badan itu makin nambah. Pertama cuma overweight, kemudian 6 bulan kemudian jadi obesitas, kemudian 1 tahun kemudian jadi obesitas tipe 1, tipe 2. Nah, obesitas ini yang sebenarnya menjadi trigger seseorang terkena banyak penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif apa tadi yang sudah dijelaskan? Penyakit jantung koroner, diabetes, hipertensi, sampai stroke. Nah, sebenarnya ketika seseorang sudah mengalami obesitas, atau enggak mungkin dia baru overweight, kita sudah bisa mencegah orang itu agar tidak terkena penyakit-penyakit degeneratif. Dengan apa? Dengan ya ini harus mulai sadar bahwa faktor-faktor yang bisa menjadi resiko seseorang terkena penyakit-penyakit bahaya tadi, faktornya ya sedentary lifestyle. Gitu. Jadi kalau misal kita nggak pengen nanti jangka panjang kita nggak pengen kena penyakit jantung, diabetes, hipertensi, ya dari mulai sekarang kita harus sudah menjalankan gaya hidup yang lebih aktif dan kita buang-buang jauh sedentary lifestyle ini. Jadi untuk teman-teman yang berat badannya sudah ada masalah dari sekarang, mungkin overweight atau obesitas, mungkin dari aktivitas kita sehari-hari yang kita jalankan gitu. Atau mungkin memang kita dalam keseharian kita ternyata kita menjalankan sedentary lifestyle gitu. Nah, harusnya setelah ini setelah kita ajak ke teman-teman untuk lebih aktif menjalankan gaya hidup sehari-hari, harusnya sudah bisa buang jauh-jauh sedentary lifestyle. Karena memang bahayanya sangat mengerikan. Boleh next? Nah, ini juga kadang teman-teman bisa mispersepsi juga. Jadi, saya udah jalan kaki kok dari rumah ke kantor atau dari kosan ke kantor gitu. Tapi sebenarnya kita ada indikator juga seberapa banyak jalan kaki dikatakan seseorang itu melakukan gaya hidup yang aktif. Nah, kalau misal jalan kakinya masih kurang dari 5.000, itu sebenarnya masih masuk kategori inaktif fisikal. Jadi masih kurang kalau kita bisa lihat di sini. Nah, bisa dikatakan dia sudah mulai melakukan aktivitas fisik yang nyata dan dia sudah melakukan aktif fisikal itu kalau dia sudah melakukan kira-kira jalan kaki lebih dari 7.000. Kalau
kita bisa estimasi waktunya lebih dari 30 menit. Jadi kalau misal teman-teman di sini yang kantornya mungkin jauh atau enggak kantornya bisa ditempuh dengan jalan kaki, boleh kita coba sehari-hari berangkat ke kantor dengan jalan kaki. Estimasinya kita nggak usah ngitung harus lebih dari 7.000 jalan gitu, nggak usah, tapi kita bisa pakai estimasi waktu 30 menit. Dan sekarang kan banyak juga teman-teman yang udah pakai smartwatch, jadi kita bisa juga lihat dari situ. Oke, next. Nah, ini hal simpel yang juga bisa teman-teman lakukan di aktivitas sehari-hari. Dari mulai jalan cepat, tadi yang dijelaskan slide sebelumnya, jalan cepat, misal dari rumah atau kos ke kantor, pulang kerja juga bisa dipakai, atau weekend kayak gini, kalau misal masih susah untuk lari, atau ada penyakit-penyakit tertentu, itu biasanya ada orang-orang yang osteoartritis, dia agak susah untuk lari gitu. Nah, bisa sebagai opsi jalan cepat 30 menit itu udah cukup. Kemudian pekerjaan rumah untuk teman-teman yang cewek mungkin ini juga bisa jadi opsi, kita lebih banyak gerak. Physical activity, olahraga juga bisa jadi pilihan. Kemudian kita jangan makan junk food. Kemudian minum air putih lebih banyak, sehari 2 liter. Oke, next. Nah, ini pilihan juga sih. Kalau misal teman-teman tipikal orang yang lebih cepat bosan, gitu, bisa 1 minggu ini bisa kita melakukan olahraga-olahraga yang menurut kita itu kesukaan kita gitu. Jadi sebenarnya olahraga tuh kita bikin fun juga. Bisa sehari nge-gym, besoknya jalan santai, skipping, kemudian renang, itu juga bisa jadi pilihan-pilihan teman-teman untuk mengurangi sedentary lifestyle. Next. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin next-nya boleh pertanyaan kali ya, Mas ya. Barangkali teman-teman ingin discuss, bertanya tentang sedentary lifestyle atau cerita tentang pengalaman teman-teman di kantor tentang sedentary lifestyle, boleh kita discuss bareng-bareng. Yes, boleh. Oke, rekan-rekan semua yang ada pertanyaan tadi dijelaskan memang sedentary lifestyle ini memang bisa memicu berbagai macam penyakit ya, Mas Aryo ya. Makanya ini kalau saya boleh refleksi, Mas Aryo. Iya, betul. Kalau refleksi itu kerja saya selama work from home ini depan kursi, depan laptop sudah. Ini jadi kayak harus jadi tamparan buat saya pribadi juga sih ya. Jadi memang justru work from home tetap dijaga biar nggak duduk doang, tetap beraktivitas. At least ada pemanasan atau peregangan ya Mas Aryo ya. Biar tetap bisa nggak sedentary lifestyle gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk rekan-rekan semua? Boleh raise hand? Betul. Kalau ada pertanyaan, oh boleh. Siapa tuh? Halo Mas Eka. Ya. Halo, selamat pagi. Halo pagi. Ya, Bang Aryo. Ya. Ya mungkin di sini saya bukan pertanyaan sih, lebih ke sharing aja. Karena boleh. Saya dulu kerja di rumah sakit juga. Jadi kalau di rumah sakit itu kan kita punya lift, banyak lift, karena di mana rumah sakit itu keperluannya untuk pegawai ataupun pasien juga. Nah, kalau dari rumah sakit sih punya ibaratnya suatu pola yang buat meningkatkan kesehatan pegawainya juga, jadi pegawainya itu tidak boleh pakai lift. Tapi ya kita juga lihat pertimbangan, karena kan rumah sakit di tempat saya cuma maksimal lantai 4. Kalau mungkin di gedung-gedung Jakarta lebih tinggi lagi, jadi tidak memungkinkan untuk naik lift seperti itu. Jadi dulu sih sampai direktur, ibaratnya tujuannya selain untuk kesehatan, itu juga untuk hemat biaya listrik. Jadi efeknya itu sangat besar dari penerapan harus melalui tangga hingga tidak boleh melewati lift sampai petugas itu harus melewati tangga. Jadi itu efek biaya listriknya itu sangat besar. Itu sih yang bisa kita ambil hikmahnya. Sama
paling tidak itu biasanya juga untuk kita ibaratnya go green juga seperti itu. Nah, namun ada pengecualian, misalnya kalau untuk ibu hamil ataupun petugas ya, kalau pasien pasti harus naik lift. Kalau misalnya ada petugas yang hamil ataupun ada mengalami gangguan penyakit itu tetap harus naik lift, jadi tidak boleh naik tangga. Atau enggak misalnya gini, misalnya di kantor ataupun teman-teman kita, karena kita terpacu kayak beraktivitas terus ataupun aturan ini harus naik tangga, tapi kita juga harus memperhatikan kondisi kita sih. Jadi jangan sampai misalnya ada suatu gangguan jantung ataupun gangguan darah tinggi, tapi orang tersebut memaksakan terlalu banyak gerak ataupun terlalu banyak beraktivitas, karena itu juga salah. Seperti Iya, betul Oke. banget, Mas. Terima kasih Mas Eka Pujanta. Kalau dari brand Hilo, biasanya kalau orang yang aktif akan dapat bintang. Nah ini kalau Mas Eka Pujanta juga aktif, akan dapat giveaway dari Elmen tentunya. Nanti akan dihubungi oleh tim, akan dapat hadiah paket dari Elmen. Terima kasih Mas Eka Pujanta, sharingnya sangat luar biasa. Oke, rekan-rekan semua kalau misalnya mau sharing, boleh banget. Nanti kita akan juga memilih beberapa orang yang mendapatkan giveaway. Beberapa giveaway dari kami juga selama program ini berlangsung. Oke, tadi sharing dari Mas Eka Pujanta, memang kalau boleh di-share juga, di Nutrifood juga sama Mas. Jadi kita ada satu lift, tapi liftnya itu didesain seperti dikasih kayak kata-kata yang menakutkan gitu ya, biar men-trigger orang-orang tidak memakai lift. Gitu. Tapi benar, kita memang harus pakai tangga dan disesuaikan dengan kondisi karyawan. Gitu. Kondisi karyawan, betul. Kalau karyawannya memang lagi hamil, lagi sakit, diperbolehkan untuk menggunakan lift, atau memang kalau karyawan lagi sehat, dianjurkan untuk menggunakan tangga. Oke, terima kasih banyak Mas Eka dan Mas Aryo. Mungkin kita akan lanjut ya ke sesi berikutnya dengan pemateri dari Jawa Timur, jauh-jauh dari Jawa Timur nih kita undang. Waduh. Ada Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal. Halo, selamat pagi semuanya. Ini udah seger banget nih, terpapar sinar mataharinya udah dapat banget ya. Iya nih, Oke. cahaya yang bagus nih. Mas Iqbal, pertama akan sharing materi terlebih dahulu ya, betul ya? Oke, aku akan share dulu. Oke. Sebentar. Mungkin boleh disapa dulu, Mas? Oke. Sobat-sobat. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Nah, kalau tadi Pak Dokter udah menyampaikan nih materi tentang sedentary lifestyle, bahayanya apa aja, terus apa aja sih yang triggering ini sedentary lifestyle sendiri. Nah, kalau di part aku nanti, kita bakal melakukan aktivitas nih, sedikit peregangan gitu, yang mungkin teman-teman bisa lakukan kalau sedang bekerja di kantor, terus yang mungkin di rumah, ngerasa bahwa ini aku udah duduk lama banget nih, aku udah barusan working, work from home, tapi udah lama banget di depan laptop. Nah, ini bisa teman-teman lakuin. Jadi, kita masuk kepada materi Let's Release the Tension gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang kalau di kantor sering banget duduk di depan komputer, terus matanya tuh udah lebih dari 2 jam gitu menghadap di depan layar gitu kan, otomatis mata kan capek kan. Jadi pertama mata pasti lelah gitu, terus kadang perih juga gitu kan. Nah, terus low back pain tadi seperti yang dikatakan sama Pak Dr. Aryo, kalau misalnya duduk terlalu lama di depan komputer pasti ada beberapa masalah seperti low back pain, terus juga otot-otot jadi tegang gitu kan. Nah, ini saatnya kita akan merilekskan otot-otot yang tegang itu tadi gitu. Oke, Mas Filipus boleh di scroll down. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita mulai peregangan pada pagi hari ini gitu kan, aku mau jelasin dulu nih, ini adalah office yoga gitu. Jadi kayak ada beberapa gerakan atau stretching yang bisa kita lakukan gitu untuk merilis tension dari otot-otot kita yang tadi udah rasanya udah tegang, terus kayak udah capek, mata lelah dan sebagainya gitu. Nah,
seperti yang dikatakan sama Pak Dokter Aryo tadi, inactive lifestyle itu bahaya banget kan. Yang pertama bisa meningkatkan resiko diabetes, terus juga meningkatkan gula, gitu. Jadi kayak peredaran darah jadi kurang lancar, terus ada masalah di persendian, juga ada beberapa masalah di bagian otot-otot yang memang kita gunakan terus-menerus di depan komputer gitu. Nah, tujuan dari Office Yoga ini adalah untuk merilis tension-tension yang ada di tubuh teman-teman nantinya gitu. Nah, Office Yoga ini nggak cuma bisa dilakukan di kantor, tapi juga di rumah dengan apa ya istilahnya, dengan materials atau dengan bahan-bahan seadanya yang ada di rumah. Soalnya ini bakal simple banget nih. Oke, scroll lagi Mas Filipus. Nah, apa sih manfaat dari Simple Office Yoga ini gitu? Yang pertama, itu bikin kita jadi lebih bahagia gitu kan. Soalnya ketika otot-otot kita tegang gitu kan, otomatis kita jadi ngerasa kayak capek, terus nggak bersemangat, terus rasanya juga kita jadi sering nggak fokus gitu kan. Nah, ini dari benefit dari Office Yoga ini, nanti kita bisa ngerasa lebih relax lagi. Kalau udah relax, kita juga akan lebih ngerasa lebih happy gitu. Nah, yang kedua itu kita bisa fokus lebih gitu nanti. Jadi kayak udah ketika otot-otot udah mulai relax gitu kan. Nah, setelah 2 jam misalnya udah ngetik lama di depan komputer, otomatis mata jadi lelah, terus tubuh juga jadi tegang gitu kan. Nah, setelah melakukan Office Yoga ini nanti diharapkan kita bisa lebih fokus lagi dalam melakukan pekerjaan gitu. Terus yang di sisi lain kita juga bakal bisa dapat tidur yang lebih enak gitu. Soalnya kalau let's say ketika otot-otot kita kayak tegang gitu, capek iya gitu, terus tubuh jadi rasanya waktu bangun pagi itu nggak enak, terus sakit semua gitu. Jadi ini nanti benefits of Office Yoga atau Home Yoga ini bisa bikin tidur jadi lebih nyenyak, memperbaiki postur otomatis, dan nanti ketika bangun tidur tuh lebih fresh gitu. Nah, yang lain juga ada bisa releasing tension, improve flexibility. Jadi nanti kita bisa jadi lebih fleksibel gitu kan. Soalnya gerakannya akan melibatkan gerakan-gerakan yang istilahnya bisa melatih kelenturan juga gitu. Yang lain bisa melatih keseimbangan juga, terus perkuat kekuatan otot. Yang lain kita juga bisa memperlancar peredaran darah juga gitu. Nah, teman-teman udah pada siap kan? Kita mau melakukan simple home yoga atau office exercise ini. Udah pada pakai baju olahraga kan? Sudah, Mas. Iya. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke gerakan pertama ya gitu. Nah, gerakan pertama ini namanya seated back bend gitu. Jadi gerakannya simple. Kalau misalnya teman-teman sekarang lagi ada di kursi gitu kan, kita bisa lakuinnya sama-sama. Ayo. Nah, bentar, aku mau adjust dulu biar teman-teman kelihatan. Nah, ini aku sekarang udah duduk di satu kursi. Ini ada kursi kan. Oke, nah teman-teman coba sekarang duduk di kursinya masing-masing. Mas Iqbal, sebelum mulai mungkin aku coba trigger rekan-rekan semua yang masih dimatikan videonya, boleh dong dibuka videonya, kita akan share ya, kita berbagi, kita akan coba juga gerakan dari Mas Iqbal nih. Silakan Mas Iqbal. Oke, nah kalau ini kan sekarang aku udah duduknya di hadapan kan, nanti biar teman-teman bisa lihat gerakannya. Nah, aku bakal ke samping nih. Kalau misalnya di sini, oke kan udah duduk kan. Kalau misalnya udah duduk di kursi masing-masing, coba sekarang duduknya tegak. Jadi tegak di kursi masing-masing. Oke, bagus. Nah, kalau udah, coba angkat tangannya ke atas. Jadi kayak gini. Lurus aja, jadi tangannya gini, tapi lurus gitu kan. Oke. Nah, ketika kita ngangkat, itu sambil tarik nafas. Jadi kayak tarik nafas, terus diangkat tangannya. Oke. Hold beberapa second, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu kita rilis tangannya ke samping badan masing-masing. Terus punggungnya boleh dilenturkan. Jadi kayak dilenturkan gini, nggak apa-apa. Nah,
Nah, sambil kita ngelepasin, itu kita sambil exhale nafasnya, jadi dibuang nafasnya ya. Oke, jadi waktu angkat tangannya, waktu tangannya diangkat, itu kita tarik nafas, sambil hitung 1 sampai 8, turunin sambil kita releasing semua tension yang ada. Gitu. Nah, fungsinya ini untuk apa sih? Pertama, untuk memperbaiki dari postur tubuh kita, terus juga melancarkan peredaran darah, juga menghilangkan low back pain yang ada di punggung kita. Kita lakuin bareng-bareng ya, lagi ya. Jadi ketika kita angkat tangannya ke atas, itu coba kita inhale nafas sedalam-dalamnya, terus kita hold for some seconds. Nah, habis itu kita release tangannya ke samping, terus di exhale nafasnya. Oke, kita lakuin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Inhale nafasnya. Punggungnya tegak, hitung sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, release, sambil exhale. Lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, release, sambil kita exhale. Lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, release. Yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, release. Nah, jadi untuk gerakan itu kita bisa lakukan 4-8 kali, tergantung teman-teman mau ngelakuinnya berapa kali, tapi minimal 4 kali inhale, terus exhale. Oke, nah yang berikutnya nih, boleh di-share lagi ya Mas Filipus? Oke, wait. Nah, itu tadi namanya seated back bend. Jadi waktu straight, terus habis itu kita bisa kendorkan punggungnya. Jadi sambil di back bend. Next movement itu ada Sudah muncul ya? sudah muncul kan Mas? Bentar. Coba di Kamu udah bisa lihat yang gerakan yang kedua? Sudah muncul kah rekan-rekan semua? Sudah kelihatan, udah muncul. Ya, masih yang seated. Oh, oke. Nah, gerakan yang kedua ini namanya seated twist. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada di kursinya tadi, gitu. Sekarang kita hadapnya ke kamera ya. Tadi karena aku hadapnya di di samping. Nah, sekarang di kursi masing-masing, gitu. Coba twist badannya ke arah kanan atau kiri. Bentar. Ya, gitu. Nah, ini aku sekarang lagi ada di kursi kan. Coba tangan kanan itu ada di kursi, di atas kursi bagian ini. Jadi tangan kanan di sini. Terus tangan yang kiri itu ada di bagian kursi sebelah kanan. Jadi gini. Jadi kayak dari sini kita twist badan ke sini sambil kita pegang kursinya. Iya, betul. Oke. Jadi dari depan kita twist badannya ke sebelah kanan dulu. Terus kita hitung 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik lagi ke depan. Kita twist ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik ke depan lagi. Twist ke kanan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik ke depan lagi. Twist ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah gerakan itu tadi
itu fungsinya adalah untuk merilis tension yang ada di punggung nih. Kan teman-teman suka suka menghadap di depan komputer kan. Jadi kadang itu back pain-nya punggungnya sering loyo kayak gini. Nah, dengan di twist itu kita bisa rilis semua tensionnya. Terus yang lain juga memperlancar pencernaan. Sama yang terakhir itu juga mengimprove posturnya teman-teman semua gitu. Oke, kita masuk ke gerakan ketiga, namanya desk shoulder opener. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di depannya ada meja, itu teman-teman bisa berdiri. Nah, berdiri kayak gini biasa. Kalau di depannya ada meja, itu tangannya boleh ke depan seperti ini. Ya, tangannya boleh ke depan. Nah, terus kita bungkuk ke mejanya. Sambil dihitung 1 sampai 8. Coba ya. Lagi. Tangannya ke depan. Oke, terus kita coba bungkuk ke depan. 1. Nah, habis itu kita hitung 1 sampai 8. 1, 2, Itu langsung di depan. 6, 7, 8. Gitu. Terus kita bisa tegak lagi. Kalau misalnya dari samping itu nanti akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Lagi ya. Tangannya lurus ke depan. Terus kita bungkuk badannya lurus ya. Kayak mau rukuk gitu. Nah, tapi ini usahain tangannya lurus ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gitu. Jadi, untuk yang shoulder opener tadi, itu kan kadang tension waktu kita bekerja, itu ada di titik shoulders, sama di punggung kita kan. Nah, dengan melakukan gerakan itu kita bisa rilis tension yang ada di shoulders, terus juga rilis tension di posture gitu. Kalau teman-teman di rumah ada meja yang sejajar sama teman-teman, bisa dilakuin gerakannya 1 kali 4 session, jadi setiap sessionnya ada hitungan 1 sampai 8-nya, atau dari 4 ke 8 juga bisa. Gitu. Oke, kita masuk ke gerakan selanjutnya. Nah, itu ada forward fold. Itu sama kayak tadi. Kalau misalnya ketika kita lagi kerja di kantor gitu, kadang kan fokus kita ke depan kan. Itu mata capek, terus juga leher itu akan capek juga gitu. Nah, gerakan ini bisa dilakukan untuk merilis tension yang ada di leher, bahu, sama punggung. Gitu. Jadi biar teman-teman nanti lebih rileks lagi dan bisa lebih fokus gitu untuk melakukan pekerjaan kantornya. Nah, gerakan yang pertama itu biasa aja. Jadi coba kita mau cium lutut nih, tapi nggak usah sampai dicium lututnya, tapi cuma kayak di fold aja sampai mendekati lutut gitu. Coba tangannya itu bisa kayak mau meraih lantai. Gitu. Coba saya kayak tangan ini coba sentuh lantai ya. Jadi kalau dari samping kayak gini nanti gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi coba ujung-ujung dari jari-jari ini coba menyentuh ujung dari kaki teman-teman semua gitu. Ayo kita lakukan bersama-sama ya. Pandangan ke depan, terus tangan kayak yang tadi ini, terus kita akan coba sentuh ujung dari kaki-kaki kita sambil hitung 1 kali 8. Oke? 1, 2, 3 kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita tegak lagi. Lakukan gerakan lagi sekali lagi. Ujung-ujung jari menyentuh ujung-ujung kaki ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Tegak lagi. Terus kita sentuh lagi ujung-ujung kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini gerakan yang terakhir, set yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, itu tadi gerakannya bisa teman-teman lakuin di mana-mana sebenarnya. Jadi kayak gerakan yang barusan itu lebih simple, terus lebih bisa dilakuin di mana aja dan tanpa properti apapun. Jadi bisa dilakuin di rumah, terus di misalnya di sela-sela meja yang ada di kantor, itu bisa dilakuin untuk merilis tension yang ada di leher, bahu, sama punggung, dan juga memperbaiki posture. Gitu. Nah, gerakan selanjutnya adalah mari kita scroll. Wrist release gitu. Nah, bagi teman-teman nih yang suka kerja di depan komputer, laptop, pasti kan sering ngetik ya. Nah, kadang-kadang kita tuh ngerasa di pergelangan tangan itu tuh kayak ada kayak sakit nyeri gitu. Terus jari-jari juga lelah kan karena kebanyakan ngetik. Ini fungsinya adalah untuk merilis tension yang ada di pergelangan tangan, terus juga yang ada di jari-jari teman-teman semua. Gitu. Nah, gerakannya gimana sih? Coba sekarang teman-teman hadapkan telapak tangannya ke kamera kayak gini. Nah, kalau udah seperti itu, kalau misalnya dari samping kayak gini nih. Nah, kayak kita mau tepuk sama teman kita. Jadi tangannya kayak gini, terus kita tekuk jari-jarinya ke arah teman-teman. Jadi kayak gini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan yang satunya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, habis ditekuk, kita bawa tangannya lurus ke depan. Nah, terus kita shake. Jadi digoyang-goyang, di-shake, terus ke atas ke bawah, habis itu di-shake ke samping. Oke, sambil tangannya lurus. Oke, kita lakuin bareng-bareng ya. Yang pertama, tangan bawa ke depan. Bentar, bawa ke depan kayak gini. Nah, terus kita tekuk dulu nih ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bawa ke depan, terus kita shake ke atas ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, shake ke samping, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan itu bisa dilakuin selama 4 set atau 8 set, tergantung teman-teman availability dari waktunya seberapa lama gitu. Biasanya kalau untuk semua keseluruhan set tadi, itu kurang lebih 2-3 menit bisa teman-teman lakuin ketika teman-teman ngerasa ada nyeri di bagian pergelangan tangan. Gitu. Jadi yang pertama bawa ke depan dulu, bawa ke depan teman-teman, tekuk ke belakang, bawa ke depan, kita shake ke atas bawah sama samping. Gitu. Next kita ada gerakan yang berikutnya. Nah, ini adalah hip opener. Jadi, sebenarnya gerakan ini tuh untuk merilis tension yang ada di pinggang, gitu. Di pinggang, terus juga yang ada di kaki kita, gitu kan. Soalnya posisi duduk kita kan kayak tegak lurus, gitu kan. Jadi kayak kadang hips akan ngerasa sakit, terus kaki juga ngerasa pegel-pegel. Nah, ini bisa dilakuin sama teman-teman semua di kantor. Nah, untuk gerakannya, coba biar teman-teman tahu. Nah, biar lihat juga kakinya. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang lagi duduk nih di depan komputer, nah aku agak tekuk kayak gini. Oke. Nah, ini aku sekarang lagi duduk di depan meja kan. Nah, kita tekuk kaki kanan dulu, ditempatin di atas lutut kayak gini. Nah, teman-teman udah pada melakukan gerakan itu? Coba
taruh kaki ini di depan lutut kita yang sebelah kiri. Ini kaki kananku di atas lutut sebelah kiri kayak gini. Oke, udah semua ya? Sip. Nah, kalau udah, kita bend lutut kanan ini ke bawah, terus pergelangan kaki ini ke atas. Jadi kayak gini nanti. Jadi coba di bend, ini di push ke bawah, tapi jangan sampai jangan keras-keras, perlahan aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini tekan ke bawah dikit, ini tarik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Nah, kalau udah gantian kaki yang sebelahnya. Jadi kaki kiri, pergelangan kaki kiri ke lutut kaki kanan. Kayak gini. Kita push lututnya, kita tarik pergelangan kakinya. Oke? Pushnya jangan keras-keras, perlahan aja. Biar nggak cedera. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, release. Ganti lagi kaki satunya sebelah kanan, kita push ke bawah lututnya, kita tarik ke atas pergelangan kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki selanjutnya, kita push lututnya ke bawah, kita tarik ke atas pergelangan kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, itu tadi gerakan untuk merilis tension yang ada di hips sama yang ada di kaki teman-teman semua. Kalau lagi di kantor, atau di rumah. Next, ada gerakan selanjutnya, yaitu hamstring stretch. Jadi kalau misalnya di kantor kan biasanya ada kursi kan. Kalau misalnya teman-teman sekarang lagi ada kursi 2 gitu, kita bisa lakuin gerakannya dengan menyusun kursi, atau kalau misalnya nggak ada kursi di rumah gitu, lagi kursinya cuma satu, kakinya bisa dilurusin aja ke depan. Jadi bentar biar teman-teman kelihatan. Oke. Jadi sekarang ini satu kaki kanan mau aku taruh di kursi sebelah depan. Nah, terus ini kita kayak gerakan mau cium lutut kayak yang tadi berdiri, tapi ini posisinya lebih ke kayak kita lagi selonjoran gitu, tapi satu-satu. Jadi kaki satu. Nah, terus kita coba badan kita bendin ke depan. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak gitu. Terus kita ganti ke kaki satunya. Gini. Kalau misalnya di rumah teman-teman nggak ada kursi 2, bisa dilakuin di lantai. Jadi satu kaki dilurusin, satu kakinya boleh free dulu. Nah, kita badan kita menuju ke lutut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti lagi kaki satunya, kita sentuh ujung dari kaki kita, terus kita bend ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki selanjutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman nggak ada kayak properti yang mendukung mungkin di rumah atau di kantor, bisa dilakuin di lantai juga nih gitu. Jadi biar teman-teman juga bisa ngerasa tensinya kerilis dan bisa seger lagi gitu. Oke. Next. Nah, ini yang gerakan yang ini adalah cow face arms. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu pernah ngelakuin gerakan ini sebelumnya, itu sebenarnya tangan kanan gitu di atas, tangan kiri di bawah. Jadi coba reach
Tangan teman-teman semua kayak gini. Dari belakang. Jadi, tangan ini coba di-reach jari-jarinya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak gitu. Jadi, jari-jari dari tangan kanan ditaruh di belakang gini. Ini dari yang tangan kiri kita ambil dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita balik tangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita balik lagi, switch tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita switch lagi terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu. Itu sebenarnya gunanya untuk merilis tension yang ada di arms atau di lengan kita, karena mungkin waktu ngerjain dokumen atau data-data di kantor, itu kan biasanya tangan kita cuman duduk ngetik gini kan. Nah, itu bisa ngerilis tension-tension yang ada di situ. Nah, oke. Mungkin ini kita udah mau di gerakan terakhir ya, Mas Phil. Coba kita... Nah, untuk gerakan ini, itu kita pakai kursi lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada di kantor, gitu kan, lagi ada di tempat duduknya, itu kita coba tangannya ini ke depan. Jadi kayak kita lagi stretch gini, ke depan. Nah, terus kita coba bawa ke atas. Terus sambil kita bungkukin badan. Kayak gitu, ke atas, gitu, atau bisa juga dari belakang. Jadi kayak gini, ke atas juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau misalnya teman-teman lebih nyaman tangan ke depan, itu juga bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa juga dari belakang. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Gitu. Jadi fungsinya sebenarnya sama untuk merilis tension yang ada di pergelangan tangan sambil stretch biar otot-otot yang ada di lengan itu lebih rileks, dan nanti ketika kita balik lagi untuk mengerjakan dokumen atau mengerjakan tugas dari kantor itu bisa lebih nyaman gitu, bisa lebih rileks, bisa lebih fokus gitu. Oke, kayaknya itu gerakan yang terakhir deh. Coba boleh di-share lagi, Mas? Oke, itu kayak gerakan yang terakhir ya. Yes, terakhir sih di sini ya. Nah, itu tadi satu set gerakan dari office yoga atau home yoga yang bisa teman-teman lakuin di rumah, gitu kan. Nanti kalau misalnya teman-teman mau materi dari gerakan office yoga-nya, nanti mungkin sama Mas Filipus bisa di-share ke email teman-teman. Boleh. Dan bisa dipraktekin di rumah atau di kantor masing-masing. Mas Iqbal. Oke. Kalau ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan gitu, boleh nih kita. Ada pertanyaan di kolom chat ya. Boleh mungkin Mas Fahrul langsung menanyakan langsung. Halo Mas Fahrul. Halo. Ya, silakan Mas Fahrul punya pertanyaannya. Halo, Mas mau tanya tadi yang gerakan yang pegang ke meja itu apa tuh tadi aku lupa. Nah, kemarin aku juga sempat bukan nih. Ya, pokoknya itu yang tadi yang pegang ke meja itu. Nah, itu aku kemarin sempat lihat juga kalau kita tuh pegangnya ke tembok gitu. Nah, itu apakah manfaat yang diterima itu sama atau beda, Mas?
gitu. Sebenarnya sama aja kan. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya untuk yang pegang meja tadi itu kita harus bungkuk ke depan kan. Misalnya kalau di depannya ada tembok juga gitu, tangannya bisa lurus terus nempel ke tembok gini, terus kita lurusin aja ini punggung kita ke depan. Jadi kayak istilahnya di tembok gitu kan. Itu tuh sebenarnya fungsinya sama aja dan manfaat yang dicapai itu juga sebenarnya sama aja. Jadi biar otot-otot yang ada di lengan gitu kan, terus juga yang ada di pergelangan tangan itu lebih rileks, terus juga posture dari teman-teman dari mulai back, shoulder sama neck itu kan lebih bagus lagi dan bikin teman-teman relax juga gitu Mas Fahru. Sama aja sebenarnya fungsinya. Oke, thank you Mas Iqbal. Sama-sama. Mungkin teman-teman yang ada yang mau share atau mungkin mau yang ada ditanyakan boleh banget nih di-share sama kita pada pagi hari ini. Yes, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman semua. Tadi aku lihat banyak yang niruin semua tuh Mas. Ada Mas Fahdi, Mas Eka, Mbak Santi, semuanya udah niruin sih. Gimana rasanya? Lebih rileks kan? Jadi aku sendiri pun sekarang ngerasa lebih rileks, lebih lebih enteng gitu badan-badannya. Soalnya tadi kan sempet nih ketarik gitu ototnya, terus coba aku lemes-lemesin gitu, terus coba dengan gerakan office yoga atau home yoga tadi itu bisa kasih kalian rasa rileks gitu di badan gitu. Jadi nanti waktu balik ngerjain tugas gitu bisa lebih fokus, terus bisa lebih seger gitu rasanya. Oke, jadi memang bermanfaat untuk itu ya, untuk ketika kita bekerja, kelamaan duduk, kelamaan di komputer, biar lebih rileks, biar lebih produktif lagi, harapannya seperti itu. Benar. Nah, terus misalnya gini, kalau tadi kan Dr. Aryo udah sempat ngejelasin kan bahwa yang low sedentary tadi tuh kurang lebih 2 jam gitu. Kalau bisa teman-teman misalnya kayak lagi ngerjain dokumen nih, terus sudah 2 jam ngerjainnya. Nah, itu coba take 3 minutes or 5 minutes break, coba lakuin salah satu dari gerakan office yoga tadi gitu. Jadi biar teman-teman relax gitu, terus juga nanti untuk pekerjaan yang selanjutnya atau jam-jam berikutnya lebih fokus lagi dan bisa mengerjakan tugas dengan maksimal gitu. Coba take 3 minutes atau 5 minutes break in between 2 hours of your shift. Nah, nanti bisa dirasakan manfaatnya juga gitu. Oke, terima kasih Mas Iqbal gerakannya. Semoga nanti kalau rekan-rekan bisa aku bantu kirimkan materinya melalui Jasko, nanti akan di-share ke email. Biar rekan-rekan semua bisa menerapkan gerakan-gerakan yang mungkin tadi sudah dilaksanakan dan juga dipraktekkan bersama. Terima kasih Mas Iqbal. Kita beralih ke sesi berikutnya. Ini back to Jakarta again, dan kita akan mendengarkan dan berbagi tips untuk semuanya biar anti mager, katanya seperti itu. Gimana sih anti mager itu dari seorang entrepreneur dan juga grand finalis Elmen dari DKI Jakarta 2, Mas Richard, silakan. Halo semuanya. Masih pada bangun kan? Halo. Jadi gue mau bagi-bagi tips untuk anti mager dan juga untuk lebih aktif tentunya tanpa harus olahraga. Jadi bukan berarti kalian nggak usah olahraga ya, cuman dengan tips ini tuh biarpun kalian nggak olahraga pasti akan ngebantu kalian untuk membakar kalori. Dan ini cocok banget untuk yang kantoran. Soalnya sebelum gue jadi entrepreneur di Indonesia kan gue di Malaysia, itu gue juga kerja kantoran. Dan ini gue lakuin, jadi benar-benar life hack sih gue sebutnya life hacks. Langsung kita mulai aja, soalnya waktunya terbatas juga. Ntar kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya. Oke, silakan. Yang pertama, kan sekarang di zaman teknologi kita harus mempergunakan semua teknologi yang ada. Gue suka pakai ini nih, mirip-mirip smartwatch. Jadi ini berguna banget. Kenapa? Soalnya dia tuh tiap 1 jam dia bakal ngingetin kalau kita nggak gerak, kalau kita duduk kelamaan dia bakal ngingetin kalau kita udah duduk kelamaan. Jadi untuk kalian lagi kerja bakal berguna banget. Oh iya, gue udah sejam nih duduk, harus gerak dikit. Dan kalau dia tuh bakal getar terus ya kalau kita nggak gerak. Jadi pas
kalian berdiri, dia akan berhenti getar. Dan ini lifesaver banget. Mereknya ada berbagai macam, kok gue pakai Xiaomi. Oke, ini jam digital ya? Jam digital. Pertama, oke. Kemudian, Berikutnya, kan kalau di kantor biasa kalian bawa-bawa tumbler kan buat air minum. Lebih baik jangan pakai tumbler lagi. Tumblernya simpan aja di tas. Kenapa? Jadi ini nih, gue bawa dari Malaysia. Soalnya gue pakai ini terus. Jadi pakai gelas aja. oh oke, gelas. Jadi biar ini ya, bergerak ke dispenser ya? Bergerak ke dispenser terus. Kan pasti dia ada dispenser kan. Nah, itu benar-benar efek banget. Soalnya selain kita butuh air kan, karena tubuh kita tuh 80%-nya air. Jadi kalau haus tuh pasti langsung kerasa lah, lagi kerja mau gimana juga, bete gitu kalau haus. Kalau airnya dikit, mau nggak mau harus gerak kan ke dispenser. Dan itu tuh tips yang bagus banget, soalnya gue ngerasain banget pas gue pakai ini kayak, aduh, udah harus minum lagi. Jadi kayak tiap 2 jam tuh pasti banget gerak untuk ngambil air. Apalagi di daerah yang ber-AC pasti lebih cepat haus. Berikutnya, ini gampang banget. Jadi saat kerja kalian dengerin musik yang upbeat banget lagunya. Wow, kenapa tuh? Jangan yang slow-slow. Kenapa? Saat kita dengerin musik yang upbeat, mau nggak mau tuh badan kita bisa goyang-goyang, kaki kita goyang-goyang. Dan itu tuh biarpun dikit, dia tuh ngebakar kalori dibanding kalian yang diem banget gini. Dan ketika kalian lebih aktif, ya kan, dia untuk metabolisme kalian aja dia lebih bagus. Jadi gampang banget, simpel banget. Simpel ya? Simpel aja. Masih ada lagi nih. Oke. Untuk para cewek sih nih, ngegosip. Jadi ngegosip itu gimana? Jadi kalian kerja kan, sebenarnya bukan berarti selama 8 jam kalian harus duduk terus. Yang penting kerjaan kalian beres ya. Nggak tahu sih kalau bos ada yang marah kalau kalian jalan-jalan. Cuman kayak udah, sebenarnya manusia tuh fokus cuman bisa 20 menit normal rata-rata. Dan yang paling banyak tuh 90 menit itu tuh udah exceptional banget yang high focus. Dan selama lebih dari 20 menit tuh kalian udah gak akan bisa fokus, kerja juga pasti udah gini-gini. Jadi ngegosip tuh saat kalian udah mulai gak fokus, bangun, ngegosip aja, pergi bentar ke teman kalian. Bukan berarti kalian teriak-teriak atau nari-nari di office ya. Cuman ya pergi bentar aja, ngobrol bentar atau nanya kerjaan daripada kalian apa-apa hang out. Udah nggak jelas, diem juga. Kalau kalian pergi langsung ke orangnya mau ngobrol doang bentar atau gimana, itu tuh ngebakar kalori banget. Dan kalian udah jalan berapa langkah untuk ngegosip, kalian udah jalan berapa langkah untuk ngambil minum, itu tuh bakal nambah banget di step counter kalian. Karena sehari itu sebenarnya kita cuma butuh 5.000 step aja. Nggak butuh 10.000. 10.000 bagus. Cuman at least kalau kalian 5.000, kalian itu udah cukup sehat untuk mempunyai langkah 5.000 sehari. Berikutnya ada lagi. Rajin pergi ke toilet. Wah, ini nih. Ini kalau ada bos-bos ya dimarahin juga, tapi nggak apa-apa. Sekitar sejam sekali atau 2 jam sekali, kalau kalian pergi ke toilet, bentar aja, jangan di toilet diem. Tapi ya, selain bagusan pipis, untuk membuang racun, kalian juga gerak ke toilet. Dan kalau kalian lagi pusing, bisa duduk dulu bentar di toilet. Sendiri sunyi. Jadi itu bakal ngebantu banget. Gue dulu kalau lagi kerja capek, udah ke toilet, ngapa-ngapain, kadang duduk bentar, seger lagi, balik lagi. Atau stretching juga kalian bisa dilakuin di toilet. Berikutnya ada lagi. Ini sebenarnya bukan masalah gerak sih ya, sebenarnya masalah makan kalian, tapi bisa ngebantu banget. Yaitu makannya porsi dikit, tapi sering. Jadi untuk di kantor gue ngelakuin ini. Jadi bukan dibanding sejam lagi break time kalian makan banyak, itu malah buat ngantuk. Pasti semua di sini kalau habis break time makan ngantuk, dijamin. Nggak mungkin beberapa sih, cuma rata-rata begitu. Kalau kalian makannya bagi porsinya dikit-dikit, selain nggak ngantuk tuh, tubuh kita
lebih bagus untuk menyerap nutrisinya. Jadi kalau gue biasa selama 2 jam sekali gue makan, atau 3 jam sekali, tapi dikit-dikit aja. Makan dikit, taruh, dan kerja lagi. Dan kalian nggak apa-apa kan kalau kerja sambil makan? Jadi, Gak apa-apa kok. nggak apa-apa kan? Jadi lebih fokus juga. Jadi kalian lebih, distribusi tenaga juga lebih bagus, dan kalian nggak ngantuk. Soalnya di saat kalian ngantuk, gitu, itu yang membuat jadi mager sebenarnya. Kok kalian lagi seger-seger sih nggak akan mager, pasti diem, fokus. Tapi kalau udah mulai ngantuk, pasti ya lagi kerja bawaannya gini aja. Sedikit takarannya kayak gimana? Ini gue langsung jawab aja ya. Jadi dibanding kalian makan langsung banyak, untuk sedikitnya kan tiap orang berbeda-beda karena kita butuh kalori beda-beda. Jadi makannya jangan 1 porsi langsung. Kalian bagi 2 porsi. Kalau gue biasa kayak gitu. Ditambah snack-snacknya yang sehat aja kalau bisa. Jadi kalau makan dikit-dikit tapi Cheetos gituan ya sama aja bohong. Kalau gue bagi 2, jadi gue beli lagi break time, gue bagi 2, makan lagi break time setengah, makan lagi setengahnya. Terus ada lagi, kalau kayak skip elevator, naik lift, kalian skip, itu lebih, ya harus kalian lakukan kan, seenggaknya biar jalannya lebih banyak lagi. Terus ada lagi nih, mungkin kalian pernah dengar talk while you walk. Jadi kalian angkat telepon sambil ngomong. Nah, tapi kan kalian jarang banget telepon. Kalau gue lebih senang scroll while you walk. Jadi saat kalian main sosial media, kalian jalan. Pasti dijamin selain kalian jalan yang tentunya sehat, kalian main sosial media juga lebih sedikit. Dan kalau nggak penting-penting amat, nggak akan kalian lihat. Soalnya kalian fokusnya terbagi 2. Jadi baik untuk kesehatan mental, mata, dan kesehatan badan kalian juga. Terus ini juga yang gue lakuin, karena gue biasa masak sendiri, jadi mungkin kalian juga ada yang masak sendiri atau beli kebutuhan sendiri. Lebih baik tuh pergi ke grocery store-nya 2 atau 3 hari sekali. Jangan belanja bulanan atau mingguan. Jadi selain barang-barang yang kalian beli itu masih fresh, kalian tuh ngebakar ekstra kalori selama kalian melakukan belanja grocery itu. Jadi kayak pulang kantor atau mungkin break time kalau yang ada supermarket, bisa kalian manfaatin untuk belanja. Jadi itu bakal ngebantu banget juga. Jadi kan kalian nggak usah capek-capek mikir, hari ini jalan ngapain nih, hari ini olahraga apa. Tapi dengan hal-hal yang simple gitu aja, step kalian tuh udah banyak banget. Dan step tuh salah satu yang paling penting untuk melawan sedentary lifestyle. Karena jalan itu lawannya duduk. Dan ketika jalan kalian udah bisa 5.000, sedentary lifestyle kalian itu udah berkurang jauh banget. Jadi, paling itu aja kayaknya untuk tips-tipsnya. Paling ada lagi, satu lagi, untuk cari... elemen. Halo. Halo. Dengeran suaranya. Ya itu satu lagi, cari matahari. Jadi kalian kan di kantor, kalau bisa tuh meetingnya di luar. Bukan meeting sama klien. Misalnya kalian ada meeting sama teman, atau meeting sama atasan, atau meeting sama bawahan. Kalau ini yang office gue suka lakuin dulu, kita tuh meeting sambil jalan di bawah. Jadi di outdoor sambil jalan. Jadi kalau meetingnya berdua gitu, mending kita di bawah. Sambil jalan, selain seger, dan juga inspirasi lebih banyak kan kalau kalian di luar. Dan juga lebih sehat juga, karena kalian butuh vitamin D. Apalagi kalau dalam kantor, udah biasa di dalam office terus, dalam kubik terus, nggak ada matahari. Udah sedentary lifestyle kurang, vitamin D juga kurang. Jadi, untuk ngelakuin hal-hal simpel kayak gini, bakal ngebantu banget sih. Karena itu yang gue lakuin ya. Dan selama ini gue kerja 2 tahun di office, gue lakuin hal itu, dan ngebantu banget. Selain untuk produktivitas gue nambah, badan gue juga lebih segar seharian, jadi nggak yang udah sore ngantuk, lemes, enggak. Karena kita gerak terus. Dan dengan makan yang dikit-dikit itu, distribusi tenaga gue stabil. Jadi selama kerja, stabil aja. Pulang kerja juga masih bisa ngelakuin hal lain. Daripada kalian burn out lagi kerja, terus pulang kerja, mager juga. Pulang tidur kayak nggak punya kehidupan juga kan, sayang banget kan waktu. Gitu.
Oke, wah luar biasa nih tipsnya mulai dari yang simple banget sampai ada aktivitas-aktivitas yang memang kita bisa lakukan untuk menghindari sedentary lifestyle tadi, mulai dari meeting di luar, jalan kaki, kemudian jangan menggunakan tumbler, kalau bisa pakai gelas ya, itu Pakai menarik sih. gelas. Ya, karena biasanya sih pakai tumbler dan itu gede-gede tumblernya. Nah, ini mulai Ya kan, diganti. gede. Gue juga ada gede-gede. Nah, Tapi betul, nggak dibawa diganti. sengaja. Yes, ganti yang kecil-kecil. Kecuali mungkin bepergian keluar ya, baru Ya, pakai tumbler. gue pakai Kalau dalam tumbler. kantor mungkin pakai gelas biar lebih Pakai gelas. enak gitu ya. Iya. Oke, wah, ini luar biasa tips-tipsnya juga pembagian porsi makanan juga penting juga ternyata. Kalau saya sih prinsipnya makan banyak, yang penting sekali gitu. Tapi kebalik ya. Jadi makan Kebalik. dikit, tapi banyak gitu ya. Oke, mungkin Iya. rekan-rekan semua ada pertanyaan untuk 3 grand finalisnya kita yang mungkin bisa diajukan. Ada Mas Richard, ada Mas Iqbal, dan juga Mas Aryo mungkin bisa bantu jawab. Ada pertanyaan mungkin? Bapak Odi, Irfanda? Mungkin izin share, Mas. Halo semuanya, thank you Mas Filipus. Nah, mau nanya nih, sebenarnya ini bergerak dari dilema sama kekhawatiran sih. Mungkin kalau yang dari Jakarta juga pasti udah tahu kayak Mas Richard sama Mas Aryo, Dr. Aryo juga udah pada tahu semua bahwasanya sekarang kan kita lagi PSBB. Pun kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kita kan sering banget nih WFH. Nah, khawatirnya apa? Sebenarnya kan dulu kita beneran aktif tuh buat jalan kemana itu bisa banget, buat aktif lifestyle itu dapat banget. Nah, sekarang kita mau gym aja tuh kayak dilemanya tinggi terhadap security dan juga safety diri kita masing-masing. Sehingga kalau kita di rumah tuh kadang pola pikir kita itu gimana ya? Yang dulunya bisa ngatur secara olahraga, makan, itu bisa imbang. Nah, sekarang kalori intake kita itu malah jauh lebih banyak nih daripada yang kita keluarin. Jadi ujung-ujungnya tiap hari surplus. Nah, boleh dong cerita tipsnya gimana sih sebenarnya ngebangun pola pikir buat at least nggak bablas-bablas banget lah selama kita WFH ini. Or kayak ada tips yang bisa building mindset kita untuk keep on track. Itu sih paling. Oke, mungkin ada pertanyaannya selama di work from home ya, ini memang kalori intake-nya berpotensi lebih besar. Surplus iya, ya? berpotensi surplus gitu. Ya, oke. Nah, ini memang kalau di rumah tuh banyak makanan, kadang-kadang kita dipenuhi dengan berbagai macam makanan, gerak ruangnya juga terbatas, akhirnya nggak bisa melakukan sedentary lifestyle yang bagus, dan juga justru berpotensi untuk kita makan, dan ngemil gitu. Nah, ini dari Mas Richard dan dari Mas Iqbal, mungkin ada tips untuk bikin sedentary lifestyle yang bagus di rumah aja? Aku mau coba share dulu nggak? Oke. Lu dulu Bang, Bu. Iya, benar. Nah, kalau misalnya gue sendiri, waktu itu memang awal-awal PSBB itu kan ada sedikit adjustment ya. Pasti kayak ada culture shock yang dulunya kita bisa nge-gym di luar bebas, atau kita mau ngelakuin aktivitas di luar bebas itu kayak ada sedikit transisi gitu, ada sedikit penyesuaian juga gitu. Nah, kalau gue pribadi gitu, pasti yang tadi Mas tanyakan kan kalori pasti selalu surplus gitu kan, ada godaan buat makan, dikit-dikit makan gitu kan. Nah, aku tuh biasanya menyiasatinya gini, pertama, biar gue tetap aktif di rumah gitu, gue coba setiap jam 4 sore atau jam 5 sore gitu, pagi kan pasti gue kerja gitu kan, ada balasin email atau kayak bikin tugas atau kayak ngerjain tugas di kantor dan sebagainya gitu kan. Nanti jam 4 sore sampai jam 5 tuh gue usahain gue coba untuk olahraga di rumah, jadi kayak workout from home gitu. Jadi gue punya beberapa set barbell di rumah yang bisa gue gunain untuk latihan gitu kan. Jadi sebisa mungkin gue nggak skip olahraga dan sebisa mungkin gue tetap beraktivitas gitu selama at least 30 sampai 1 jam itu tadi. Jadi gue siapin set barbell atau itu yang berat, misalnya kayak ada buku yang berat bisa dimasukin tas, bisa dijadiin bahan juga nih untuk weightlifting gitu kan. Nah, yang kedua, gue selalu coba masak nih di rumah gitu kan. Kalau misalnya di kosan teman-teman ada dapur gitu, itu lebih baik lagi. Kayak iklannya Tropicana Ice Cream yang tadi ada Nana Mirdad sama itu kan. Jadi kayak apapun yang kalian makan, selama kalian masak sendiri, kalian tuh sebenarnya bisa ngontrol gitu kalorinya. Jadi misalnya kayak pagi gitu, bangun pagi, aku biasanya sarapan roti gandum, terus aku kasih kayak aku toast gitu,
Terus nanti gue tambahin ini, selai kacang sama irisan pisang gitu. Itu aja tuh pagi jam 9. Nanti jam 12 atau jam 1 itu baru makan yang agak berat gitu kan. Biasanya nasi merah atau nasi putih gitu, sama sayur, sama tahu tempe, atau ayam, terserah gitu kan. Nanti kayak mungkin 2 jam gitu kan, pasti lapar lagi. Biasanya aku makan buah gitu, apel, pepaya, pisang gitu. Terus nanti sore dikit, habis olahraga gitu, biasanya aku minum whey protein gitu kan. Soalnya kan habis, let's say habis olahraga gitu kan, jadi kita butuh asupan protein. Nah, itu aku biasanya minum protein. Misalnya aku minum Elemen Platinum atau enggak Elemen Tugo gitu. Selama latihan aku minum Elemen Tugo. Nanti habis latihan aku biasanya minum Elemen Platinum gitu. Malamnya aku baru makan berat lagi nih. Jadi ada mungkin sayur sama tahu tempe lagi atau ayam, terserah. Jadi tipsnya 2 sih menurutku. Jadi yang pertama tadi coba workout from home 30 sampai 1 jam. Atau kalau enggak, masak sendiri di rumah. Jadi biar kita bisa ngontrol kalori intake dan in between meal gitu tuh ada snack gitu. Snacknya kalau bisa buah atau yang kayak biskuit-biskuit yang low carbs gitu. Gitu sih. Mungkin kalau lu Cun gimana atau Aryo? Gua sih ya, kalau gua lebih coba untuk olahraga keluar rumah. Bukan berarti kalian harus kerumunan olahraga rame-rame ya, tapi kayak lari sendiri, sepedaan, terus sama keluarga, itu kan nggak apa-apa. Lagian kalau kalian di rumah terus juga bakal betak, seenggaknya kalian nggak olahraga dikit gitu di luar. Selain lebih segar, lebih sehat juga, pikiran kalian nggak akan stres-stres banget. Biarpun nggak ada pikiran, tapi kalau di rumah terus bakal jadi stres kan. Seenggaknya untuk nge-release tension dikit dan juga mendapat sinar matahari. Soalnya kenapa sih menurut gue tuh si COVID ini yang paling penting tuh imun tubuh kita sendiri. Jadi bukannya kita harus nyumput supaya kita nggak kena, ya, maksudnya itu salah satunya. Cuman itu bukan cara kita memenanginya menurut gua. Jadi gimana kita bisa bikin imun kita sekuat mungkin. Dan imun kita nggak akan kuat kalau kita nggak gerak, kalau kita nggak makan makanan yang bagus. Jadi itu yang gua lakuin terus sih kalau sekarang, kayak gua olahraga di luar. Tetap menghindari kerumunan, bukannya berarti sepedaan rame-rame kayak yang lagi viral itu. Cuman olahraganya sendiri atau sama keluarga. Seenggaknya untuk nge-boost metabolisme kalian, itu penting banget sih menurut gue itu. Jadi seenggaknya imun tubuh kalian sendiri harus kuat. Kalau imun tubuh kalian rendah, lagi di rumah, sakit juga. Kan repot lagi zaman sekarang sakit. Paling itu aja sih kalau gue. Oke, jadi kalau aku boleh simpulkan ada 2 tips ya, lebih ke olahraga dan juga makanan. Kalau olahraga, either itu di kos atau di rumah selama 30 menit, atau di luar dengan memperhatikan protokol kesehatan sendiri atau dengan keluarga dan tidak berkerumun tentunya. Itu bisa ngebantu imun, mood, dan juga pikiran kita biar tetap fresh gitu ya. Kemudian untuk makanan tentu juga diperhatikan juga pola konsumsi makanannya. Kalau aku boleh sharing dikit, ada piringku. Nah, piringku itu ada beberapa porsi, 1/6-nya adalah lauk, 1/6 lagi ada protein, 1/6 lagi ada nasi dan sebagainya. Ini benar-benar diperhatikan biar konsumsinya juga seimbang. Kemudian kalau bisa dari Mas Iqbal tadi itu juga masak sendiri. Nah, ini masak sendiri juga menarik sih. Dan yang penting, jangan stok snack-snack yang kurang sehat mungkin di kosan. Nah, itu yang men-trigger kita, wah lumayan ada snack, buka dikit, makan deh. Itu percuma dong akhirnya. Oke gitu ya. Wah, luar biasa. Ini nggak kerasa udah 2 jam rekan-rekan semua kita bertemu, berkumpul di sini. Terima kasih sudah stay dari awal sampai akhir. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ke DM Instagramnya Mas Iqbal, Mas Richard atau Mas Aryo. Mungkin nanti boleh diketikin ya Mas Richard, Mas Iqbal di kolom chat nama Instagramnya apa. Nanti rekan-rekan semua boleh mention, boleh follow, atau mungkin boleh mengabadikan momen pada hari ini, diabadikan, di-share di story, dan mention ke beliau-beliau ini, sekaligus Elemen, tentunya yang juga Jasko, nanti akan di-tag dan juga akan dikirim nama Instagram, nama akun Instagram dari 3 pemateri kita. Terima kasih banyak sudah berkumpul, sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga Mas Iqbal, Mas Richard, Mas Aryo, rekan-rekan semua, Mbak Anggi,
serta semuanya sudah ada dari pagi tadi jam 9 sampai jam 11. Nggak kerasa kita sudah di penghujung acara. Nanti dengan senang hati kita menerima segala masukan dan juga segala komen untuk bisa menghadapi event-event ke depannya. Akhir kata, mungkin kita akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Kita semoga berharap ada perjumpaan ke depannya dan di event-event berikutnya rekan-rekan semua bisa hadir dan bisa join juga. Oke, terima kasih. Akhir kata, saya Filipos Adimas. Pamit, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Teman-teman, sehat selalu. Semuanya, thank you. Dadah semuanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Mas. Kompetisinya Aku Nana, si Ratu Dapur. Badan ideal tuh awalnya dari dapur. Aku ganti gula pakai Tropicana Slim. Masaknya pakai Tropicana Slim. Cemilannya juga. Dari dapur turun ke perut. Dari perut naik ke hati. Tropicana Slim, manisnya hidup untuk keluarga. Aku Nana, si Ratu Dapur. Badan ideal tuh awalnya dari dapur. Aku ganti gula pakai Tropicana Slim. Masaknya pakai Tropicana Slim. Cemilannya juga. Dari dapur turun ke perut. Dari perut naik ke hati. Tropicana Slim, manisnya hidup untuk keluarga. Aku Nana, si Ratu Dapur. Badan ideal tuh awalnya dari dapur. Aku ganti gula pakai Tropicana Slim. Masaknya pakai Tropicana Slim. Cemilannya juga. Dari dapur turun ke perut. Dari perut naik ke hati. Tropicana Slim, manisnya hidup untuk keluarga. Aku Nana, si Ratu Dapur. Badan ideal tuh awalnya dari dapur. Aku ganti gula pakai Tropicana Slim. Masaknya pakai Tropicana Slim. Cemilannya juga. Dari dapur turun ke perut. Dari perut naik ke hati. Tropicana Slim, manisnya hidup untuk keluarga. Aku Nana, si Ratu Dapur. Badan ideal tuh awalnya dari dapur. Aku ganti gula pakai Tropicana Slim. Masaknya pakai Tropicana Slim. Cemilannya juga. Dari dapur turun ke perut. Dari perut naik ke hati. Tropicana Slim, manisnya hidup untuk keluarga. Aku Nana, si Ratu Dapur. Badan ideal tuh awalnya dari dapur. Aku ganti gula pakai Tropicana Slim. Masaknya pakai Tropicana Slim.